Pemirsa, dari hasil quick count LP3IS bisa dipastikan pasangan SBY Kala memenangkan pemilu presiden putaran pertama dan maju ke putaran kedua. Hasil ini sebenarnya tidak mengejutkan karena hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga riset sebelum pemilu selalu menempatkan pasangan ini pada posisi teratas. Dalam analisis malam ini, kita lihat kilas balik perkembangan popularitas SBY hingga saat pemilu presiden 5 Juli lalu. Grafik ini menampilkan hasil survei yang dilakukan secara berkala oleh International Foundation for Election Systems atau IFES dan Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Dengan melakukannya secara berkala, kita bisa melihat fluktuasi popularitas seseorang. Garis kuning adalah popularitas SBY menurut survei IFES. Sedangkan garis merah adalah popularitas SBY menurut survei LSI. Seperti tergambar dalam grafik ini, popularitas SBY sebelum bulan Maret 2004 tidak pernah lebih dari 15%. Popularitasnya baru menanjak sejak bulan Maret. Ini terjadi setelah peristiwa mundurnya SBY dari Kabinet Megawati sekaligus berbarengan dengan dimulainya kampanye pemilu legislatif. Sejak saat itu, popularitas SBY terus melonjak naik. Fenomena keberhasilan Partai Demokrat merebut suara signifikan pada pemilu legislatif diikuti dengan makin melonjaknya popularitas SBY. Popularitas SBY kala mencapai puncaknya menjelang masa kampanye pemilu presiden. Ini terekam dalam hasil survei akhir Mei 2004. Popularitas SBY yang waktu itu sudah resmi berpasangan dengan Yusuf Kala mendekati angka 50%. Fenomena ini bahkan memunculkan wacana di sebagian pengamat bahwa SBY Kala kemungkinan bisa memenangkan kursi RI 1 hanya dengan satu putaran. Belakangan terbukti popularitas SBY Kala justru mencapai titik balik. Menjelang kampanye berakhir, justru popularitas SBY Kala cenderung menurun. Menurut prediksi yang dibuat IFES maupun LSI, perolehan suara SBY Kala mencapai sekitar 43%. Tapi akhirnya kita tahu SBY Kala hanya meraih sekitar 33% pada pemilu presiden putaran pertama lalu. Ini jauh di bawah prediksi kedua lembaga riset tersebut. Meski hasilnya demikian, pasangan SBY Kala sudah tampil fenomenal seperti halnya Partai Demokrat pada pemilu April lalu. Pasangan ini tidak punya mesin politik sebesar Golkar atau PD Perjuangan dan PKB, namun justru berhasil meraup suara terbanyak, mengalahkan pasangan lain yang ditopang mesin politik yang sudah mapan. Pemirsa, popularitas seseorang bisa saja naik dan bisa juga turun. Banyak faktor yang mungkin bisa mempengaruhinya. Siapapun lawan yang akan dihadapi, pasangan SBY Kala perlu mencermati tren popularitasnya yang terus menurun saat ini. Pemirsa, akankah popularitas mereka terus meluncur ke bawah? Dan akankah posisi mereka digantikan pasangan lain? Sampai kapan popularitas SBY Kala dapat terus bertahan? Nantikan terus analisisnya hanya di Metro TV The Election Channel.